Halo semuanya, welcome to Food Talks, but for talk. Oke teman-teman, jadi kita siang hari ini lagi ada kedatangan narasumber nih dari PLDUB Mas ya. Ya betul. Kita kedatangan narasumber dari PLDUB dengan Mas. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Elo. Aku dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2019. Oke, Mas Elo udah perkenalan diri tapi aku belum nih. Jadi Oh, aku iya. di sini sebagai moderator dari Food Talks ini dari episode 1 sampai episode 3. Nantinya kebetulan aku yang akan menjadi narasumber, yang akan menjadi moderator pada Food Talks episode 1 sampai episode 3. Aku Firaza Ananda Rizky dari Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2021. Oke teman-teman, jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas nih. Maka dari itu kita mengundang narasumber dari PLDUB yang kebetulan Mas Elo ini juga tergabung dalam komunitas Kopinus ya Mas ya? Iya. Ya, jadi kita akan membahas mengenai pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan langsung dengan Mas Elo sebagai mahasiswa penyandang disabilitas nih Mas ya. Oke. Mungkin kita langsung aja masuk ke topik pembahasan kita pada siang hari ini nih teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa poin yang bakal kita bahas pada siang hari ini. Mungkin kalau sekarang situasinya kita ada di siang hari, kita pakai siang aja nih ya teman-teman. Jadi mungkin pertanyaan pertama nih Mas Elo. Kita mungkin oke lah, mungkin mahasiswa ataupun masyarakat umum mengetahui disabilitas ini sebagai sesuatu yang dikenal dengan keterbatasan, misalnya keterbatasan fisik, keterbatasan sensorik, intelektual, dan bahkan baru-baru ini aku juga baru tahu ternyata orang yang dengan keterbatasan mental itu juga dikategorikan sebagai disabilitas gitu Mas ya. Nah mungkin aku mau nanya nih sama Mas Elo, penjelasan mengenai disabilitas yang diartikan oleh Mas Elo mungkin sebagai mahasiswa penyandang disabilitas itu apa sih Mas gitu loh. Silakan Mas Elo. Kalau yang dikenal oleh masyarakat umum itu kan disabilitas adalah orang yang berkekurangan ya, orang yang memiliki keterbatasan. Nah, tapi sebenarnya disabilitas itu juga dilihat dari lingkungannya. Kalau misalnya lingkungannya tidak akses, ya itu akan mempengaruhi mobilitas kita, akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan kita, dan itu akan menyebabkan kita menjadi disabilitas. Contohnya saja nih, untuk teman-teman non-disabilitas yang bisa melihat ya, misalnya kalau lampunya dimatiin, kan jadi kita tidak bisa melihat ya. Oh, iya. Jadinya kan teman-teman jadi disabilitas juga itu. Oke. Teman-teman yang non-disabilitas akan merasakan bagaimana rasanya tidak bisa melihat. Kayaknya teman-teman netra yang tidak bisa melihat gitu. Oke, simpelnya berarti kayak misalnya yang normal nih Mas, yang normal tiba-tiba lagi dalam satu ruangan, terus lampu dalam ruangan itu dimatiin, orang yang tadinya normal itu dapat tergolong sebagai disabilitas juga. Betul. Dan Oh, jadinya orang yang dengan disabilitas tidak bisa melihat, mereka yang jadi tidak disabilitas karena mereka sudah terbiasa dengan situasi tersebut gitu. oke, siap, siap, siap. Oke Mas. Oke, mungkin kalau untuk itu Mas ya, kira-kira nih Mas, kalau disabilitas yang kita pahami mungkin koreksi kalau aku ada salah Mas ya. Mungkin yang aku tahu ya, misalnya kalau di disabilitas itu misalnya ada tunarungu, tunanetra dan lain-lainnya gitu Mas. Mungkin dari Mas Elo sendiri bisa ini nggak Mas kayak kasih tahu dong ke kita gitu loh. Keanekaragaman disabilitas nih ada apa aja sih gitu. Oke, jadi pertama mulai dari disabilitas sensorik ya. Kalau disabilitas sensorik itu ada dua, penglihatan dan pendengaran. Nah, untuk pendengaran itu sebenarnya dari teman-teman disabilitas sendiri bilangnya teman-teman tuli, bukan tunarungu. Karena kalau tuli itu merupakan budaya dari mereka sendiri. Dan kalau tunarungu itu adalah istilah medis. Sementara kan mereka bukan rusak, mereka cuma berbeda saja. Itu untuk teman-teman yang pendengaran, gangguan pendengaran. Kalau untuk teman-teman yang gangguan penglihatan itu ada namanya tunanetra. Nah, tunanetra sendiri ada dua jenis juga, low vision dan tunanetra total. Untuk yang low vision sendiri sebenarnya mereka ada kategorinya tersendiri lagi. Ada yang tergantung dari persentasenya. Ada yang low vision jaraknya jauh, ada juga yang low vision jaraknya dekat gitu. Itu untuk yang sensorik. Lalu untuk yang disabilitas fisik ada yang seperti saya, tidak punya kedua tangan.
Lalu ada juga yang mobilitasnya terganggu, itu seperti teman-teman pengguna kursi roda ataupun yang menggunakan tongkat atau kruk. Ataupun juga ada yang baru-baru ini yang saya tahu itu gangguan saraf. Jadi kayak mereka sedikit terganggu kalau dalam menulis gitu. Lupa nama istilahnya apa. Ya. Terus juga ada yang namanya cerebral palsy. Cerebral? Cerebral palsy. Jadi Oke. itu dari fungsi otak mereka mempengaruhi saraf, mobilitas dan tangan gitu. Tapi itu juga kayak ada persentasenya juga gitu. Oh, oke. Lalu untuk yang teman-teman disabilitas intelektual dan mental, kalau yang intelektual itu seperti slow learner, terus Down syndrome. Oke. Lalu untuk yang mental ada teman-teman ADHD, lalu juga bipolar, ya teman-teman dengan gangguan jiwa gitu. Oh, oke. Menarik nih, Mas Elo. Dari apa yang Mas Elo paparin tadi mengenai keterbatasan intelektual nih, Mas Elo. Tadi Mas Elo sempat bilang orang-orang dengan slow learner berarti maksudnya dia terbatas dalam memahami suatu hal misalnya lama gitu, Mas Iya ya. betul. Nah, kan nggak cuma teman-teman difabel nih yang kadang untuk memahami sesuatu itu butuh waktu yang lama begitu, Mas. Nah, kalau itu apakah teman-teman yang anggaplah dia normal tapi dia dalam memahami sesuatu itu butuh waktu yang lama, apakah orang tersebut bisa tergolong sebagai disabilitas gitu, Mas? Kalau yang untuk teman-teman non disabilitas tapi mereka memproses suatu hal lama, sebenarnya tidak tergolong sebagai disabilitas Iya, gitu. iya, Itu iya. cuma cara pemikiran mereka aja yang lama gitu. Karena kalau yang untuk teman-teman slow learner itu mereka pemrosesannya itu penangkapan informasinya juga berbeda gitu. Jadi kayak penggunaan bahasanya juga yang sederhana gitu. Ya jadi penggunaan bahasa yang sederhana aja gitu. Oke. Berarti maksudnya bukan berarti slow learner buat orang-orang normal itu dapat dikategorikan sebagai disabilitas juga enggak berarti, Mas ya? Oke. Oke, tadi kan Mas Elo sempat bilang kayak misalnya ada tunarungu, tunanetra dan sebagainya macamnya gitu kan, Mas ya. Kira-kira nih, Mas, misalnya yang aku ketahui ya di tunarungu ya. Tunarungu itu kan gangguan pendengaran ya, Mas ya. Nah, kira-kira bagaimana sih, Mas, dari orang teman-teman disabilitas yang cara dia mengatasi kekurangannya itu misalnya kan seperti yang kayak aku ada sedikit tahu misalnya ada alat bantu dengar yang receiver in the ear, terus ada juga behind the ear gitu kan, Mas ya. Nah, itu kalau untuk jenis disabilitas yang lain cara mengatasinya seperti apa, Mas, kalau selain tunarungu itu tadi misalnya? Oke, jadi untuk bagaimana cara teman-teman disabilitas mengatasi kesulitan tersebut? Sebenarnya untuk teman-teman tuli, selain mereka menggunakan alat bantu dengar, itu mereka kalau di Brawijaya sendiri ada penyediaan layanan juru bahasa isyarat untuk teman-teman mahasiswa disabilitas. Misalnya kalau dalam kegiatan seminar atau event besar gitu ya yang diadakan oleh kampus. Selain itu mereka juga bisa menggunakan voice to text gitu dan juga web captioner. Baru-baru ini juga aku baru mengetahui hal itu gitu. Lalu untuk disabilitas lain kayak teman-teman tunanetra itu mereka menggunakan yang namanya screen reader ataupun talkback. Jadi informasi yang ada di layar HP mereka itu akan dibacakan kebalikan dari voice to text. Jadi kalau ini text to voice gitu. Oke. Siap, Mas. Itu untuk teman-teman yang tunanetra. Terus untuk teman-teman tunadaksa sebenarnya cuma terkendala di mobilisasinya aja sih. Mungkin itu di bidang miring. Jadi kayak bantuan mereka tuh berupa bidang miring atau ramp. Kalau mau masuk ke gedung-gedung dan juga lift gitu. Iya. Tapi misalnya kalau sudah ke ranah digital itu sudah sangat membantu sih bagi teman-teman daksa gitu. Terus sisanya untuk teman-teman mental, kalau teman-teman mental kan sebenarnya agak sedikit terganggu kalau misalnya suasananya sangat bising, di suasana yang sangat ramai gitu. Noise gitu, Mas. Ya, sangat noise gitu. Ya paling yang bisa kita lakukan itu adalah memberi mereka space sendiri gitu, ruangan sendiri gitu. Personal space begitu. Yes, Mas, ya? betul. Oke. Tadi kalau untuk tunadaksa itu apa, Mas? Maaf, Mas. Bidang miring. Jadi kan kalau untuk biasanya itu yang kayak jalan naikan gitu, yang biasanya untuk
motor, tapi ini untuk teman-teman kursi roda. Oh. Biasanya kalau di lingkungan kampus, kalau misalnya teman-teman lihat ada logo disabilitas, Iya, kursi roda itu, Mas, ya, ya. kursi roda ya itu namanya bidang miring atau ramp, Oh. LAMP gitu. Oke, itu buat teman-teman difabel dengan tunadaksa, Mas. Ya, tunadaksa dan kursi roda, pengguna kursi roda. Oke. Berarti pengguna kursi roda itu dikategorikan sebagai tunadaksa itu, Mas. Oh, oke. Oke, Mas. Mungkin ini, Mas. Kalau di dalam ruang lingkup kampus nih, Mas ya, kira-kira apa ya, dalam kita meningkatkan kesadaran akan disabilitas itu bagaimana sih, Mas? Kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin sebagai seorang mahasiswa ataupun secara umum sebagai masyarakat lah, masyarakat umum dalam meningkatkan kesadaran akan disabilitas itu gimana sih, Mas, caranya mungkin? Hmm, mungkin dari apa ya, mengetahui dulu akan keberadaan mereka gitu. Oke. Kayak ini loh ada teman-teman yang memiliki kekurangan, yang memiliki keterbatasan gitu. Terus ya langkah selanjutnya mungkin ya berusaha untuk approach ke mereka gitu. Terus kalau misalnya ingin lebih peduli lagi, ya mungkin bisa mulai melakukan langkah kayak pembuatan fasilitas yang lebih akses untuk teman-teman penyandang disabilitas, ataupun juga bisa melakukan apa ya, sosialisasi terkait disability awareness itu. Jadi biar semakin banyak masyarakat yang mengetahui akan keberadaan teman-teman penyandang disabilitas gitu, atau pentingnya fasilitas yang akses gitu untuk teman-teman penyandang disabilitas. Tidak hanya di lingkungan kampus, tapi di lingkungan masyarakat juga gitu. Oke. Berarti langkah konkret yang bisa dilakuin itu misalnya dengan mengadakan penyuluhan mengenai disability awareness gitu-gitu, Mas ya. Betul. Terus mungkin kalau nggak salah PLD juga lagi oprek buat volunteer-volunteer gitu, Mas ya. Iya. Ikut serta langsung dalam membantu Iya. rekan-rekan difabel gitu, Mas ya. Iya, betul. Oke. Nah nih, Mas, kalau dari yang tadi Mas Elo jelasin mengenai apa yang bisa kita lakuin sebagai seorang mahasiswa atau masyarakat begitu kan. Kira-kira, Mas, apa sih gitu loh manfaat dari masyarakat dan mahasiswa ini dengan meningkatkan pemahaman mereka dan sensitivitas terhadap disabilitas itu apa kira-kira, Mas, manfaatnya buat kita gitu loh? Apa ya, mungkin manfaatnya itu adalah kita saling beneficial. Kan sesama manusia kan kita makhluk sosial ya, tentunya saling membutuhkan gitu ya, baik yang non disabilitas dan juga yang disabilitas gitu ya. Jadi nggak tidak tentu yang disabilitas hanya dengan disabilitas saja dan yang non disabilitas dengan yang non disabilitas saja ya. Pastinya kita juga butuh saling bersinergi gitu, yang non disabilitas dengan yang disabilitas. Tanpa perlu membeda-bedakan gitu, Mas ya. Sama seperti toleransi ya, agama, ras, suku dan etnis gitu. Setuju. Mungkin untuk sekarang berarti mahasiswa dan masyarakat umum secara luas gini tuh harus mulai sekarang menyadari gitu, Mas ya. Tidak boleh ada dinding yang memisahkan antara rekan-rekan difabel dan kita-kita yang normal gitu, yang Mas ya. non-disabilitas, ya. Oke, mungkin selanjutnya nih, Mas, aku mau nanya nih, kira-kira gimana sih kesadaran kita akan disabilitas ini dapat mengurangi stigma, Mas, ataupun diskriminasi yang dialami oleh rekan-rekan disabilitas? Misalnya nih kayak mungkin dari rekan-rekan difabel tuh sering merasa mahasiswa atau masyarakat yang normal ini tidak memberikan treatment yang ataupun memprioritaskan itu segala macamnya, malah memandang rendah, memandang sebelah mata rekan-rekan difabel. Terus gimana sih, Mas, disability awareness ini dapat mengurangi stigma-stigma yang kayak begitu? Itu sebenarnya kembali lagi akan lingkungan sosial dari penyandang disabilitasnya itu. Bahkan di lingkungan di Brawijaya sendiri yang terbilang inklusif, itu masih banyak mahasiswa difabel yang mengalami diskriminasi, baik dari pihak mahasiswanya ataupun dari aktivitas akademiknya gitu, kalau boleh jujur-jujuran gitu. Mungkin semakin sering kita melakukan sosialisasi disability awareness, ya harapannya juga semakin bisa mengurangi stigma-stigma negatif itu ya, stigma-stigma itu. Mengurangi pembulian gitu, perundungan, dan juga merendahkan teman-teman disabilitas gitu. Bahkan di kampus kita, kampus UB yang bisa dibilang inklusif gitu, Mas ya? Iya. Tetap ada ya yang merasakan. Masih banyak kasusnya itu. Oh, iya. Oke.
Wah, ini PR juga ini Mas. Gak apa-apa Mas, makanya kayak apa yang kampus yang inklusif aja masih ada PR gitu kan, apalagi Masyarakat secara yang luas lain, gitu iya, kan. atau kampus lain gitu Iya, kan yang iya, belum iya, menerima iya, mahasiswa iya, disabilitas paham, gitu. paham, paham. Ini pasti jadi PR kita bersama sih Iya, Mas betul. buat meningkatkan kesadaran akan disabilitas ini Iya. buat kalau dalam ruang lingkup kampus mungkin dari mahasiswa dan sivitas akademiknya harus mulai sih mentoleransi lah ataupun memberikan ya persamaan tindakan yang dilakukan gitu Mas Iya. ya. Nggak boleh tuh yang kayak kita tadi Mas lo sebutin waduh. Iya. Aku baru tahu tuh Mas kalau ada gitu loh. Oke, selanjutnya nih Mas mengenai pendidikan inklusif nih Mas Elo. Kira-kira nih tadi kita juga sempat singgung-singgung masalah pendidikan inklusif di kampus UB ya Mas ya. Kira-kira Mas, menurut Mas Elo apa sih langkah konkret gitu loh yang bisa diambil oleh pemerintah selaku pengampu kebijakan nih ataupun lembaga pendidikan kayak kampus kita, kampus UB dan masyarakat secara luas mungkin untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan partisipatif itu apa ya kira-kira langkah konkret yang bisa diambil atau harapan Mas Elo apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah, kampus atau masyarakat gitu? Mungkin langkah konkret yang harus dilakukan pertama itu adalah memberi kesempatan untuk penyandang disabilitas gitu. Itu kan kayak apa ya hal yang paling penting gitu. Misalnya kalau dari awal sudah tidak diberi kesempatan, ya udah harapannya sudah hancur gitu. Oke. Sudah tidak bisa mencoba lagi. Tapi kalau misalnya dari pihak instansi mau sudah memberi kesempatan, ya udah tinggal dari individu disabilitasnya itu Iya, untuk iya, iya. mencoba dan membuktikan bahwa kita mampu juga gitu Betul. untuk bersaing dengan teman-teman yang non disabilitas gitu, baik di lingkungan akademik ataupun di lingkungan kerja gitu. Betul. Setuju sih Mas kalau untuk itu berarti kalau semisalnya aksesibilitas terhadap suatu pendidikan semisalnya kita udah diberikan kesamaan balik lagi ke disabilitas Kesempatan, rekan ya, disabilitasnya benar, begitu Mas mau individunya, memanfaatkan ya, kesempatan ini apa atau enggak tidak, gitu betul. kan. Kalau udah diberikan kesempatan tapi nggak dimanfaatkan itu kan berarti problemnya Ya. bukan di aksesibilitasnya kan Mas ya. Ya. Oke. Kalau itu menurut Mas Elo nih, kira-kira Mas, tantangan utama Mas yang sekarang kita hadapi untuk mewujudkan pendidikan inklusif ini apa sih Mas? Misalnya mungkin kalau Mas Elo kan Mas Elo sekarang berada dalam ruang lingkup kampus, tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif itu apa? Misalnya kayak mahasiswanya yang kadang-kadang nggak kooperatif kah terhadap rekan-rekan disabilitas ataupun semisalnya Mas Elo pernah di tempat umum gitu mendapatkan perlakuan yang kurang enak terus segala macamnya mungkin bisa jelasin Mas? Mungkin apa ya kadang ada yang tidak kooperatif sih kalau misalnya dari lingkungan kampus gitu, misalnya kayak dari pihak PLD ini sudah menyarankan beberapa hal untuk mengakomodasikan lingkungan yang inklusif gitu ya, tapi dari pihak lainnya itu tidak komunikatif gitu, tidak kooperatif gitu. Oke, oke. Itu kalau dari lingkungan kampus. Kalau misalnya dari lingkungan sosial gitu paling itu kembali lagi ke itu sih wawasan masyarakat terkait pengetahuan sosial tentang disabilitas gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari Mas Elo pernah nggak kayak mendapat perlakuan yang kurang enak atau gimana gitu Mas? Kalau misalnya perlakuan kurang enak itu sebenarnya jujur belum pernah sih ya, untungnya puji Tuhan belum pernah ya. Tapi kalau yang secara online ya sering. Oh, iya ya Mas ya? Iya. Oke. Aku dengar-dengar Mas Elo juga punya YouTube channel itu Mas ya? Iya. Misalnya di online maksudnya Mas Elo ngepost Iya. video terus ada yang Ada komen komentar kurang enak negatif gitu. ya Wah, itu kayak gitu oke. contohnya. Yang netizen kurang Ya, ajar ini sih perlu netizen-netizen, iya. dibasmi ini, Mas. Tapi biasanya dari komentar-komentar negatif itu ya aku hiraukan saja, tapi malah juga jadi acuan untuk mengembangkan diri lagi gitu. Betul, betul. Tergantung kita ngelihatnya pakai kacamata Betul, apa nih iya, Mas ya. betul. Oke. Justru kalau kita pakai kacamata positif bisa aja memotivasi Iya, kita. Wah, betul. kurang ajar nggak boleh kayak Iya, gini. Oke. Betul. Nah, kalau menurut pandangan Mas Elo pribadi nih, kampus kita Mas, sejauh mana sih UB nih udah menerapkan pendidikan inklusif yang partisipatif gitu Mas? Bisa dibilang apa ya, Brawijaya itu sebagai kayaknya pelopor kampus inklusif pertama di Malang deh gitu ya. Oke. Kalau nggak salah. Soalnya kan PLD sendiri sudah berdiri sejak tahun 2012 gitu ya.
sudah menerima banyak mahasiswa disabilitas, terus kampus-kampus lainnya di Malang seperti UNME, UMM kan perlahan-perlahan mereka juga mulai menerima mahasiswa disabilitas gitu. Jadi kalau dibilang partisipatif dalam membangun lingkungan pendidikan yang inklusif sudah lumayan partisipatif sih, meskipun masih banyak kekurangan juga yang perlu diperbaiki, ditambahkan gitu. Termasuk salah satu pelopor juga berarti Mas kampus kita nih Mas. Iya. Wah, bangga menjadi anak UB Mas. Bangga. Bisa dibilang bangga sih ya. Harus UB Pride Mas ya. UB Pride selalu bangga Mas. Oke. Next Mas, kita akan membahas mengenai kesehatan mental nih Mas. Waduh. Ini agak kalau kata anak-anak Gen Z ya sekarang anak muda gitu ya. mental illness lah. Mental health. Mental health lah. Kalau kata orang-orang tua, anak-anak Gen Z ini mentalnya lembek gitu Mas ya. Lembek, betul. Ini agak sensitif sih sebenarnya isu ini, apalagi kita bakalan membahasnya dalam konteks penyandang disabilitas begitu Mas ya. Cuman kita coba aja kali Mas ya. Jadi gini Mas, untuk kesehatan mental dan kesejahteraan ini untuk penyandang disabilitas kira-kira apakah ada cerita apa gitu Mas? Mungkin Mas Elo selaku mahasiswa penyandang disabilitas, mungkin pendapat subjektivitas Mas Elo pribadi mengenai mental health yang dialami oleh Mas Elo sendiri atau teman-teman Mas Elo ketika kita sebagai individu memiliki keterbatasan dan digolongkan sebagai rekan difabel, apakah itu sangat mempengaruhi mental individu tersebut dan kira-kira gimana gitu Mas yang bisa kita lakukan untuk survive di mental illness yang tadi? Mungkin ini aku ambil dari perspektif pribadi gitu ya, kisah pribadi gitu. Kalau aku sendiri mungkin dulu banyak mendapatkan omongan-omongan negatif gitu ya. Tapi yang tadi aku bilang gitu, dari omongan negatif gitu, aku ambil dari kacamata positif gitu. Dan dari omongan itu justru membuat mentalku semakin kuat gitu. Jadi kayak jadi sudah terbiasa gitu. Misalnya kalau kedepannya mendapatkan komentar-komentar negatif lagi gitu. Terus juga untuk membangun mental yang kuat itu biasanya butuh support. Inner support gitu ya, baik dari orang tua ataupun orang terdekat gitu ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang kurang beruntung tidak ada support system yang bagus gitu, itu agak sedikit sulit ya. Tapi kalau misalnya ada support system yang bagus dari kecil, jadinya kan teman-teman penyandang disabilitas itu pastinya ke depannya dewasanya itu pasti mereka bisa lebih pede gitu, percaya diri dalam menghadapi situasi apapun gitu. Oke. Lingkungan dari masa kecil pun sangat berpengaruh ya Mas betul. Dalam pertumbuhan rekan-rekan disabilitas begini Mas. Kalau aku boleh nanya dikit-dikit kan nih Mas mengenai kehidupan Mas Elo nih. Kalau dari perspektif aku pribadi Mas ya, aku ngelihat Mas Elo sekarang tuh pede ikutan organisasi ini, pede dalam berinteraksi dengan banyak orang, ikutan banyak kegiatan, bikin akun YouTube juga Mas ya. Nah, kira-kira apa sih yang bikin Mas Elo tuh punya motivasi yang tinggi buat membuktikan lah kalau rekan difabel tuh juga bisa loh gitu loh. Sebenarnya dorongan tingginya itu adalah berasal dari orang tua gitu. Karena kan orang tua selalu support aku dari kecil gitu ya, kayak mendukung apapun yang aku lakukan gitu. Terus dari situ jadinya aku terpancing untuk aktif di lingkungan sosial gitu, dan jadinya ingin membuktikan bahwa teman-teman disabilitas tuh juga bisa melakukan aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman non disabilitas, baik itu dalam membuat konten atau aktif dalam kegiatan lainnya gitu, akademik ataupun akademik gitu. Harus Mas ya, harus dijadikan sebagai suatu motivasi gitu Mas ya. Nggak boleh tuh kita dengan keterbatasan yang kita punya malah makin membuat kita down terus segala macam. Mungkin apa yang jalan yang dipilih oleh Mas Elo ini dapat menjadi contoh sih buat teman-teman disabilitas yang lain untuk tetap bersemangat dalam menjalani kehidupannya gitu Mas ya. Betul. Dengan segala keterbatasan yang kita punya pasti ada gitu kan Mas yang bisa kita lakuin gitu kan. Ini juga quote ini. Quote ini. Sebenarnya bukan quoteku gitu. Quote dari anime One Piece ini. Gimana Mas? Jadi kalau misalnya kamu merasa jalanmu itu mudah, ya berarti kamu berada di jalan yang salah. Tapi kalau misalnya jalanmu itu susah, berarti kamu berada di jalan yang benar. Karena kan kehidupan itu banyak lika-liku ya, banyak tantangannya ya. Nah, itu berarti ya
itu jalannya itu lagi memproses dirimu untuk kedepannya gitu. Menjadi kepribadian yang lebih kuat lagi. Oke, siap. Sangat-sangat filosofis ini Mas Elo. Oh enggak, itu dari anime One Piece sih. Oke. Emang kalau kata quotes-quotes TikTok tuh ada yang bilang apa ya? Kalau kehidupan kita biasa-biasa aja, adem ayem, kita susah buat jadi apa-apa gitu Betul. kan Mas ya. Iya. Makin sulit hidup kita, makin besar potensi kita Iya. buat jadi orang sukses. Mas. Iya. Oke. Menarik. Setuju sama quotes yang tadi Mas Elo dapat dari One Piece tadi. Iya, Mas ya. betul. Oke. Mas Elo wibu bagaimana Mas? Waduh, ya wibu ya. Oke. Mas Elo kalau di YouTube channel juga ngepost tentang game-game yang ini ya Mas ya, kayak game apa Mas tadi itu? Game-nya macam-macam sih. Cuman aku ingin apa ya? Tujuan utama itu adalah untuk memberitahu audiens YouTube gitu Oke. bahwa penyandang disabilitas juga bisa bermain game, bisa live stream, bisa membuat konten gitu. Dan kadang itu aku buat kontennya tuh menunjukkan gimana caranya aku bermain game menggunakan kaki gitu. Baik menggunakan keyboard ataupun stick PS gitu. Oh iya Mas, aku juga penasaran nih Mas. Kira-kira kalau dari Mas Elo sendiri gimana Mas kalau misalnya main game di HP, ngetik gitu gimana Mas kira-kira Mas? Izin pakai HP. Oke, boleh Mas. Nih. Ya, jadi ya untuk mengoperasikan HP paling seperti ini, satu HP-nya ditaruh di paha, terus satu Iya. kaki kayak gini, itu sudah. Oh. Itu untuk sederhananya HP-nya. Oke, sudah terbiasa berarti Mas ya? Iya. Hmm, Ya sama seperti misalnya teman-teman yang non disabilitas menggunakan tangan, ya insting gitu. Oke. Kaki difungsikan jadi tangan gitu Mas ya? Betul. Kalau ini Mas, kalau boleh tahu Mas, semisalnya ketemu sama orang baru, mau salam tuh, gimana Mas? Gini Mas ya? Oh, oke. Tapi Oke. kembali lagi aku juga nanya ke lawan bicaranya, mau nggak salaman pakai kaki? Oh, pernah ada cerita ini nggak Mas? Cerita lucu gitu, misalnya kaget dikasih kaki. Iya. Gimana Dia malah Mas? balasnya salam pakai kaki juga gitu. Padahal dia normal gitu Mas. Iya. Sama-sama angkat Iya, kaki gini. Oh nggak apa-apa pakai tangan aja. Oke. Oke Mas, lanjut nih Mas. Lanjut. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Iya Mas. Jadi mengenai pengalaman pribadi nih Mas, pengalaman pribadi Mas Elo. Kira-kira bagaimana ya Mas, pengalaman pribadi yang pernah Mas Elo alami gitu, dengan keterbatasan yang Mas Elo punya, mempengaruhi kehidupan sehari-hari Mas Elo. Terus apakah pernah ada persepsi-persepsi yang mempengaruhi Mas Elo dari rekan-rekan terdekat, dari teman-teman dalam ruang lingkup kampus, atau gimana gitu yang bikin Mas Elo ngerasa apa gitu, kurang gitu gimana? Kalau misalnya persepsi dari teman-teman terdekat aku merasa kurang itu enggak. Oke. Tapi mereka malah yang mendorong aku untuk bisa lebih maju dari sekarang gitu. Kayak Oke. berani mencoba hal baru gitu. Contohnya kayak belakangan ini aku mencoba hal baru, yaitu ikut cosplay, ikut Oke. coswalk gitu, ikut lomba cosplaynya itu. Itu kan kayak aku malu banget gitu ya. Pertama karena aku disabilitas, terus yang kedua karena aku belum pernah ikut lomba cosplay gitu. Oke. Tapi karena banyak teman-teman terdekat bilang nggak apa-apa ikut aja. Kan belum ya bagus untuk akunya sendiri juga, dan juga bisa kalau berhasil pun juga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman disabilitas lainnya yang juga suka dengan event di Jepangan gitu. Oh. Untuk berani lebih show up gitu, lebih pede gitu, Iya. percaya diri. Cosplay yang biasanya di mall-mall gitu Mas ya? Iya betul, event-event gitu Iya, biasanya. iya, iya. Mas Elo cosplaynya jadi apa Mas? Banyak hal. Banyak. Wibu akut Mas Elo. Oke, sambil diminum Mas. Oh iya, mohon maaf ya, makasih atas sponsorannya. Oke, selanjutnya nih Mas, mau nanya-nanya juga nih. Boleh. Kira-kira dari keterbatasan yang Mas Elo punya sebagai mahasiswa disabilitas gitu kan, pernah nggak kekurangan yang Mas Elo punya ini mempengaruhi kesehatan mental Mas Elo gitu? Mungkin dulu sih, waktu aku masih kecil, aku kayak belum tahap ke penerimaan diri gitu. Oh, Aku kalau sekarang udah berdamai Mas? Sudah Oke, berdamai dengan diri siap. sendiri. Jadi kayak aku lihat teman-teman
main basket, main volley, pokoknya olahraga gitu kayak asik banget. Aku pengen join tapi nggak bisa. Kadang kayak masa kayak kenapa sih aku dilahirkan seperti ini gitu, nggak beruntung gitu. Tapi lama kelamaan aku mikir kayak ya mungkin ini emang jalanku gitu. Kalau misalnya aku dari kecil nggak disabilitas, bukan penyandang disabilitas, mungkin aja jalanku bakal berbeda. Mungkin saja aku tidak akan berakhir di tempat ini sekarang di Brawijaya gitu. Mungkin saja namaku bukan Elo, bisa nama yang lain gitu kan. Aku kembali lagi ke apa ya, bisa dibilang kayak takdir gitu. Ya takdir. Oke. Kuncinya bersyukur Mas ya berarti Mas ya. Ya bisa bilang bersyukur gitu. Benar. Oke. Kalau untuk itu berarti yang Mas Elo lakuin itu yang tadi Mas Elo sebutin untuk menjaga kesehatan mental Mas Elo tetap terjaga, berarti dengan memberikan afirmasi positif ya ke dalam diri Mas Elo. Betul. Oke. Nah, kira-kira gini Mas. Selanjutnya mungkin ini sih Mas mengenai harapan Mas Elo nih untuk penerapan pendidikan inklusif. Tidak hanya di kampus kita, kampus UB, tapi juga di Indonesia lah mungkin. Kira-kira mungkin ini siapa tahu kita ditonton kan sama pemerintah pengampu kebijakan gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana Mas harapan dari Mas Elo untuk penerapan pendidikan inklusif ini? Apa sih yang harus dilakuin gitu loh? Pandangan Mas Elo sebagai mahasiswa disabilitas. Mungkin langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan survei terhadap teman-teman penyandang disabilitas itu sendiri gitu, kayak apa tuh melakukan penelitian terhadap teman-teman penyandang disabilitas itu kayak mereka butuhnya apa gitu. Jangan kan butuhnya apa, mereka apakah mereka butuh bantuan gitu. Kalau misalnya mereka tidak butuh bantuan secara fasilitas atau akomodasi, tapi kalau mereka butuhnya bantuan secara support, ya itu juga disupport gitu. Kan bantuan itu bisa berupa banyak hal ya gitu, nggak harus berupa material gitu. Khususnya untuk teman-teman penyandang disabilitas, malah mereka kayaknya sejauh ini yang aku lihat itu mereka butuhnya tuh support, bantuan secara support gitu dari dalam gitu. Karena kalau misalnya nggak ada bantuan dari dalam, ya susah juga untuk mereka all out gitu untuk keluar di lingkungan sosial gitu, berpendidikan ataupun bahkan bani kerja juga gitu, penghasilan. Support dari dalam itu berarti maksudnya lingkungan yang paling pertama, lingkungan keluarga berarti begitu Mas ya. Oke. Berarti orang tua di luar sana sekarang mungkin harus dapat lebih memahami Mas ya. PR besar saya mau untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus penyandang disabilitas gitu. Kalau misalnya dari kecil mohon maaf orang tuanya tidak mensupport anaknya yang berkebutuhan khusus, ya kedepannya mereka bakal susah juga untuk berkembang gitu di lingkungan sosial, karena kan lingkungan sosial itu dunia yang keras gitu ya. Betul. Realita gitu ya. Gitu. Bahkan aku pernah dengar cerita di beberapa orang gitu Mas ya, orang tuanya malah menyesal gitu punya anak sebagai berkebutuhan khusus gitu kan Mas ya. Itu jadi masalah banget sih Mas. Iya betul. Kan masih banyak juga tuh yang orang tua menutupi anaknya gitu ya, makanya kayak anaknya tuh nggak dikasih keluar lah gitu, nggak boleh main, nggak boleh ini itu, malu, bahkan sekolah gitu, malu punya anak berkebutuhan khusus gitu, bahkan sampai rela anaknya homeschooling gitu atau nggak sekolah gitu, kan sayang banget ya jadinya. Iya, nggak mendapatkan akses yang sama itu tadi Mas ya. Betul. Wah. Padahal kan sekarang kalau misalnya bahas tentang pendidikan inklusif ada SLB, sekolah luar biasa gitu. Kalau misalnya belum mau menyekolahkan anaknya di sekolah umum atau sekolah inklusif gitu. Pasti emang perlu orang-orang tua sekarang tuh perlu memahami sih, kayak dari dalam rumah aja anaknya udah mengalami penolakan gitu loh. Gimana dia mau survive di luar gitu ya Mas ya. Ya. Itu langkah pertama sih kalau misalnya dari aku sendiri yang aku lihat gitu ya. Orang tua paling penting gitu. Sisanya nanti boleh pemerintah dan lingkungan sosial masyarakat itu yang bisa ikut berperan gitu. Paling krusial berarti lingkungan pertama, orang tua dan keluarga gitu Mas ya. Mungkin kalau kayak pemerintah dan lingkungan birokrasi kampus mungkin support fasilitas melalui regulasi gitu-gitu Mas. Iya, betul. Oke, Mas Elo, kalau untuk mungkin teman-teman jadi pembahasan podcast kita mengenai pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas, kita sudah terbahas semua nih teman-teman. Mungkin kiranya
teman-teman nantinya punya rekomendasi begitu Mas ya, rekomendasi ataupun punya rekan-rekan disabilitas yang dapat menonton video ini bersama-sama, silahkan. Kita butuh engagement sebesar-besarnya nih buat menyebarluaskan Betul. mengenai semangat dan inspirasi dari Mas Elo ini buat Iya. teman-teman rekan disabilitas yang lainnya begitu. Oke, teman-teman, mungkin podcast hari ini aku cukupkan dulu. Terima kasih banyak Mas Elo udah menyempatkan waktunya buat hadir dalam kegiatan kita. Dari aku sekian. Bye guys. Terima kasih. Oke.